Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bahas tentang peracikan sediaan larutan ya teman-teman ya. Mohon maaf, harus saya buat rekamannya ya karena lumayan effort juga ya kalau ketika puasa menjelaskan langsung ya teman-teman. Tapi ya nggak mengurangi esensi dari ilmu yang akan disampaikan. Baik, kita bicara soal definisi dulu ya, karena konsep itu nggak akan bisa tertanam kalau definisinya itu kita nggak paham gitu. Jadi solusi larutan merupakan suatu sistem satu fase yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang terlarut. Secara farmaseutik, larutan adalah sediaan bahan obat yang berbentuk cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut. Ingat katanya terlarut, gitu. Berarti terdispersi secara molekular. Itu kita sudah belajar. Nanti teman-teman membahas tentang dispersi kasar ya nanti di farmasi fisik. Nah itu nanti agak berbeda antara dispersi kasar sama larutan. Larutan ini dispersi secara molekular, jadi lebih halus dan hampir nggak kelihatan sama mata. Kalau dispersi kasar, emulsi, suspensi kan kelihatan oleh mata. Itu bedanya. Bagi pelarut umumnya digunakan pelarut air. Bagi pelarutnya bukan air, maka bahan pelarut harus disebutkan. Contohnya, misalnya gutai auricularis, oksitetrazolin gitu, tetes telinga oksitetrazolin. Nah berarti kan misalnya kalau tetes telinga itu dia pasti pembawanya bukan air. Kenapa? Karena air itu kan dia non newton ya teman-teman. Jadi kita dalam tanda kutip kita nggak kasih effort yang lebih dalam si rate-nya atau sharing stress-nya, dia langsung mengalir secara sendirinya itu. Nah di situ si pelarut yang membawa si obatnya itu nggak optimal gitu, menempel di tempat lokasi di telinganya itu gitu. Makanya biasanya menggunakan propilen glikol atau gliserin, gliserin sama. Dan harus disebutkan gitu, ada propilen glikolnya, ada gliserolnya dan sebagainya. Menurut FEDC 6, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misal, terdispersi secara molekuler dengan pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Jadi ini ada larutan. Larutan itu sama dengan pelarut sama zat terlarut gitu. Jadi terdispersi dan zat yang terdispersi gitu. Kalau bahasa Farvisnya kemarin ya. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jadi terdispersi secara molekular. Si zat terlarutnya itu terdistribusi secara homogen gitu, menempati ruang-ruang kosong antar pelarut. Jadi seakan-akan tidak terlihat. Syarat sediaan larutan yang baik, stabil secara fisika dan kimia, jernih, tidak ada endapan dan dapat meneruskan cahaya. Itu. Dan terakhir homogen. Meneruskan cahaya, kalau misalnya emulsi gimana Pak? Emulsi itu dia kan efek tindal ya. Efek tindal itu nggak automatically meneruskan cahaya 100% gitu. Dia ada yang terhambur gitu. Makanya dia terlihat seperti berkas cahaya gitu. Ada jalan cahayanya di situ. Gitu. Nanti kalian banyak belajar di emulsi ya. Keuntungannya, larutan adalah campuran homogen sehingga obat terdistribusi secara merata pada sediaan sehingga dosis dapat lebih bervariasi sesuai kebutuhan penderita. Jadi di sini misalnya kita punya pasien, dia berdasarkan umur gitu. Misalnya anak umur 8 tahun kan beda sama usia dewasa ya gitu. Misalnya usia dewasa dia harus 2 sendok gitu. 2 sendok sama dengan misalnya 15 mg. Itu anak kecil 1 sendok teh gitu. Tadi kalau dewasa 2 sendok teh, yang anak kecil 1 sendok teh, misalnya dia 7,5 miligram gitu. Nah itu enak kalau misalnya kita membuat suatu larutan yang udah tertentu gitu. Misalnya dia 7,5 miligram per 5 mili kayak tadi gitu. Nah berarti kan ya 7,5 miligram. 7,5 berarti 1 mili doang dong hasilnya. Berarti sekitar 1,5 miligram per mili gitu. Berarti kalau 5 mili 1 sendok teh sama dengan 7,5 miligram gitu. Jadi enak ya ngitung dosisnya
gitu. Absorpsi dapat lebih cepat dibandingkan dengan sedang cair yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia suspensi emosi, suspensi, kalau suspensi maka dia harus terdisolusi terlebih dahulu gitu sih. Kalau suspensi kan padatan yang tidak terlarut ya, dalam pelarutnya itu si air. Nah, itu biasanya nanti terdisolusi dulu gitu. Jadi lebih cepat larutan dibanding suspensi dalam hal absorpsi. Untuk obat dalam konsentrasi pekat dapat mengiritasi lambung. Konsentrasi dapat diperkecil atau diencerkan sehingga obat tersebut tidak mengiritasi lambung. Jadi misalnya terlalu pekat misalnya apa tuh? Ya misalnya larutan-larutan yang zat aktifnya mengiritasi lambung lah, itu biasanya bangsa asam-asam ya gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya mengiritasi lambung tinggal diencerkan gitu, dan kalau diencerkan berarti konsekuensinya adalah mililiter obat yang dimasukkan ke dalam mulut gitu, ke dalam tubuh, ya berarti lebih besar gitu dibandingkan dari dosis sebelumnya. Mudah penggunakannya bagi bayi ya, bagi anak-anak kan ada drop ya, misalnya anak kecil demam, nah itu bisa dikasihkan Samol drop gitu, atau misalnya eh, apalagi tuh ya, banyak lah gitu macam-macamnya gitu. Nanti elixir gitu juga sama gitu, misalnya udah, kalau anak batita kan biasanya emang drop ya, sorry 0 sampai 2 tahun biasanya drop gitu, tapi di atas 2 tahun sampai 5 tahun biasanya dia sudah mulai elixir ya gitu, elixir atau sirup. Nah ini memudahkan dalam pemberiannya karena nyaman dan enak ya gitu. uh, untuk zat-zat yang dialisquen higroskopis untuk sediaan larutan adalah bentuk yang tepat. Nah, kalau higroskopis kan berarti menyerap air gitu. Untuk pemakaian luar mudah penggunaannya, misalnya bentuk lotion mudah dioleskan pada kulit. Kalau lotion nanti kita lebih banyak bicaranya di suspensi ya teman-teman ya, bukan di larutannya, sorry salah tempat, nanti tinggal di delete aja ya. Dapat diberi bau, rasa, dan warna yang menarik. Kerugiannya ya ada juga kerugiannya, dia lebih ribet kan, kita harus tahu tipe apa kelarutan masing-masing zat ya. Itu juga dia karena mayoritas air maka mudah sekali mikroorganisme itu tumbuh gitu, sehingga mau nggak mau, suka nggak suka ya kadang ditambahkan pengawet gitu untuk preservatif. Untuk bahan yang tidak stabil dalam si sediaannya maka mudah terurai gitu, misalnya bentuk amoksisilin ya, amoksisilin kan dia mudah terhidrolisis jadi beta-lactam. Nanti teman-teman banyak lihat, nanti teman-teman belajar di kimia medisinal gitu, beta-lactamnya putus terhidrolisis, nah itu nanti jadi inaktif ya gitu, makanya biasanya dibikin dalam bentuk sirup kering gitu. Nanti kalau disuspensi ya berarti suspensi kering itu, sirup kering amoksisilin. Klasifikasi larutan ada macam berdasarkan macam pelarutnya, menurut perbandingan solut solvent, cara pemberiannya, sama terakhir sistem pelarut dan zat terlarut. Macam pelarutnya ada aqueous dan non aqueous. Kalau aqueous berarti pelarutnya air, kalau non aqueous berarti selain dari air, propylene glycol, gliserol, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya, nah ini menurut perbandingan solut ya, menurut perbandingan solut solvent, ada yang dia jenuh, tidak jenuh, sama kelewat jenuh ya. Kalau kelewat jenuh kan artinya dia menimbulkan endapan gitu. Kalau jenuh berarti dia hampir membentuk endapan tapi belum gitu. Kalian sudah belajar di kelarutan ya, di praktikum kelarutan Pak Aji. Lalu cara penggunaannya ada larutan oral, oral berarti masuk ke dalam mulut ya. Dan topikal berarti di permukaan kulit, injeksi, injeksi kan berarti melewati apa, masuk ke ini ya, disuntikan ya, itu injeksi. Larutan optik, larutan optalmik, dan oral setback ya. Kalau oral ya seperti yang kita tahu ya, dia diminum lewat mulut gitu, kemudian berefek secara sistemik ya. Kalau topikal kan berarti jadi permukaan gitu, dia biasanya efeknya lokal gitu. Kalau sampai pembuluh darah berarti dia bukan topikal gitu, berarti dia transdermal gitu. Jadi harus berhati-hati dalam
membuat sediaan ya. Kalau tujuannya topikal ya hati-hati, jangan sampai melewati membran fisiologis ya gitu. Jangan sampai dia masuk ke pembuluh darah. Kalau injeksi kita nggak terlalu sebut, nanti kita belajar di teknologi dan informasi steril ya. Nanti teman-teman resepnya lebih ke arah oral atau topikal. Nah, ini ada otik. Kalau otik itu sebenarnya hitungannya topikal ya, dia di telinga luar. Ini ada benzokain antipirin, neomycin dan polymyxin bisulfat, hidrokortison. Jadi ada yang buat anti radang ya, hidrokortison, neomycin berarti anti jamur ya. Sorry, kok anti jamur sih? Jadi anti bakteri, antibiotik ya. Optalmik itu mata. Ini masuk ke ranahnya steril, jadi kita belajar di steril. Ada lain-lain. Itu ada gargle, yang ditujukan pada mulut dan tenggorokan. Itu biasanya obat kumur ya, gargle. Koliria, larutan yang ditujukan pada mata. Douche, larutan yang dimasukkan ke dalam body cavities seperti vagina. Enema, dalam rektum ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya, apa sih? Saya lupa mereknya itu. Di enema. Bisa kodil dia, bisa kodil, tapi saya lupa mereknya. Nantilah teman-teman lihat gitu. Jadi dia dimasukkan, jadi kayak ada tube gitu, tube isinya cairan, isinya bisa kodil ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rektum, kemudian ditekan nanti keluar gitu. Nah itu fungsinya untuk melancarkan sembelit ya. Ada juga spray yang dipakai pada tenggorokan, hidung dan tempat yang lain. Ini ada juga drops butae tadi di telinga, mata, hidung ya. Sistem pelarut dan zat terlarut ada spirit, tinctur, sama larutan air. Spirit, spirit bukan maksudnya hal-hal yang apa namanya berkaitan sama kejiwaan ya. Tapi spirit di sini maksudnya adalah larutan mengandung etanol atau hidroalkohol dan zat mudah menguap. Ini merupakan larutan tunggal atau campuran bahan. Nah, ini biasanya yang kita sebut sebagai elixir gitu. Elixir di sini memakai etanol 70% teman-teman. Gitu. Dan kadarnya nggak boleh lebih dari 10%. Gitu. Kalau tinctur, larutan mengandung etanol atau hidroalkohol dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Tinctur ini ekstrak, nanti kalian lebih banyak lihatnya di fitokimia. Ada air aromatik, larutan jernih dan jenuh dalam air dari minyak yang mudah menguap, atau senyawa aromatik atau bahan mudah menguap lainnya. Bau dan rasanya mirip dengan obat atau senyawa mudah menguap yang ditambahkan dan bebas dari bau empirematik dan bau asing lain. Air aromatik dapat dibuat secara destilasi atau dari larutan senyawa aromatik atau tanpa menggunakan bahan pendispersi. Komposisi larutan ada bahan obat, ada bahan pelarut, sama bahan pembantu. Bahan obat solut ya berarti ini ya zat aktifnya ya teman-teman ya. Berbentuk padat atau cair dan harus larut secara sempurna dalam pelarut atau kosolvennya gitu. Makanya di sini kita penting banget yang namanya parameter kelarutan. Teman-teman sebelum nanti mulai meracik, gitu, mulai nggak resep mau meracik, nah tuh lihat tabel kelarutan dulu gitu. Si bahan aktif A, B, C itu larutnya di mana gitu. Jangan sampai nanti salah melarutkan gitu. Like dissolve like gitu. Yang dia udah larut ya di situ yang harus kita masukkan gitu teman-teman. Kemudian ada bahan pelarut atau solvent. Kalau dinyatakan lain yang disebut sebagai pelarut adalah air. Pelarut yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Persyaratan higienis, mempunyai daya melarutkan solut yang besar, inert dalam arti khasiat, non toksik ya, dan tidak bereaksi dengan bahan obat, bebas dari warna dan bau yang tidak dikehendaki, ekonomis. Bahan tambahan ini cuma kayak pengawet gitu, perasa, pewarna, atau mempengaruhi kelarutan ya sudah dipelajari ya di bab kelarutan di farmasi fisik. Jadi saya nggak akan mengulas banyak di sini, tapi yang di sini cuma kita recall ya. Jadi yang mempengaruhi itu pertama polaritas, dia polar atau non polar, kemudian kelarutan, terus adanya
bahan lain salting out atau salting in. Kemudian di sini ada polaritas, ya like soft like ya, jadi polar ke polar, non polar ya berarti nanti ke yang dalam tanda kutip agak non polar gitu. Etanol kan sebenarnya polar ya, cuma etanol mampu melarutkan beberapa bahan-bahan yang kurang larut di dalam air, teman-teman. Gitu. Ini tabel kelarutan, teman-teman harus sudah paham ya. Ini maksud sangat mudah larut tuh berapa banding berapa, mudah larut berapa banding berapa gitu. Nanti itu adalah yang menjadi dasar perhitungan kita gitu. Misalnya nanti bertanya, Pak, si bahan X ini dilarutkan berapa mili Pak gitu, apa sesuka saya? Enggak gitu, kita ngelihat dari tabel kelarutannya. Kalau dia mudah larut 1/1 sampai, misalnya bahan X itu dia mudah larut 1/1 sampai 1/10 gitu. Nah berarti si zat X tersebut anggap aja kita dipentokin 1/10 gitu. Misalnya dia 2 gram, berarti dia butuh air sebanyak 2 kali 10 gitu. 2 kali 10 berarti berapa? 20 gram setara dengan 20 mili gitu. Berarti dia dilarutkan dalam 20 mili itu, teman-teman. Kan adanya bahan lain, ada bahan salting in, membuat salting in, salting out, kondisi salting in dan salting out. Kalau salting in, kalau satu bahan menjadi naik karena ditambah bahan lain gitu. Misalnya riboflavin dia larut dalam air namun larut dalam rotan yang mengandung nikotinamid gitu. Nanti terjadi penggaraman riboflavin plus basa NH4. Kemudian ada salting out, larutan bahan menjadi turun karena ditambah bahan lain. Contohnya larutan minyak asiri dalam air akan turun jika dalam air tersebut ditambahkan apa nih? Ditambahkan something yang jenuh ya gitu. Larutan NaCl dalam air, larutan minyak asiri dalam air, minyak asiri akan nggak kelihatan ya. Tutup sama slide sama apa namanya tampilan si recording PPT-nya. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan ada ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel berarti semakin mudah larut. Suhu juga semakin tinggi suhu maka akan semakin mudah larut. Pengadukan semakin besar pengadukannya, semakin banyak pengadukannya maka semakin mudah larut. Beberapa cara meningkatkan kelarutan, yang pasti pertama penggantian bentuk yang tepat gitu, garam-garam akan lebih mudah larut dalam air. Kemudian menggunakan kosolven atau pelarut campur, dibuat kompleks yang larut, kemudian mengatur pH gitu. Asam-asam maka larut dalam suasana basah gitu. Kalau basah-basah maka larut dalam suasana asam gitu. Terionisasi ya. Semua bahan yang terionisasi akan lebih mudah larut. Kemudian penambahan zat telarut kedua, garam asam untuk melarutkan senyawa basah dan garam basah untuk melarutkan senyawa asam. Dengan adanya penambahan solubilizing agent gitu, contohnya Twin 80. Nah, untuk melakukan zat khusus, nanti teman-teman buka IMO halaman 105. Itu situ ada bahan obat pada tertentu yang perlu cara khusus. Kemudian ada juga neutralisasi dan saturasi, teman-teman. Nah, kalau yang tadi ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman adalah bahan yang udah menguap. Nah, itu udah pasti teman-teman harus melarutkannya di suhu di suhu ruang lah gitu, di suhu ruang, suhu kamar, suhu yang airnya itu nggak panas gitu. Kalau dia panas ya berarti pasti nanti mudah menguap, teman-teman gitu. Dan biasanya kalau yang minyak atsiri itu saya tambahkan ketika semua bahannya sudah ada di dalam botol. Tujuannya apa? Tujuannya biar si aromatik ya, si minyak atsiri itu nggak hilang, teman-teman gitu. Nanti saya menambahkannya di akhir gitu. Itu mungkin jadi tips buat teman-teman. Kemudian penyaringan, pada pembuatan sediaan larutan dilakukan penyaringan dengan tujuan menghilangkan kotoran mekanik gitu, kayak buaya-buaya ya, saya bilangnya buaya ya, karena nanti teman-teman kalau misalnya saya cekin gitu larutannya, kalau ada buaya ya berarti kerjaannya kurang bersih gitu. Bisa jadi nyuci beker yang nggak bersih gitu, atau botolnya nyucinya nggak bersih dan lain sebagainya lah, banyak aspek gitu, teman-teman. Bisa juga ada bahan yang belum larut tapi teman-teman udah masukin ke dalam botol. Misalnya pada pembuatan sirup simplek, bahan baku gula pasir kadang bermutu rendah gitu, terdapat pengotor sehingga hasil sirup harus disaring terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman bikin sirup simplek ya harus disaring
menghilangkan zat-zat yang tidak dikehendaki, misalnya dalam pembuatan larutan uh, H2O, hidrogen peroksida ya, itu hidrogen peroksida yang tidak dikehendaki disaring. Terdapat berbagai macam menyaring, kita saring kapas sama kain flanel gitu. Mesinnya beda. Nah ini cara menyaring yang cair. Nanti kita banyak belajar di praktek aja ya. Kalau misalnya di teori ini agak susah menggambarkan. Ini cara membuat cup ya, nanti ini buat setelah kalian tutup botolnya, maka dibuat cup gitu biar rapi ya, biar itu tuh jadi kayak capping sebenarnya. Teman-teman pernah lihat ini ya, pernah lihat botol infus ya. Botol infus kan dia awalnya setelah diisi di filling itu nanti dikasih karet, kemudian nanti di capping pakai aluminium foil. Nah kalau kalian nanti menggunakan cap dari kertas perkamen gitu yang dilipat kemudian ditali gitu pakai tali kasur, itu disimpul. Ini cara buat mengukus sendok, nggak usah lah, ini udah. Untuk wadah tertutup rapat, terutama sediaan larutan yang mengandung pelarut mudah menguap dan harus terhindar dari panas berlebih. Jika sediaan larutan mengandung senyawa tidak stabil, mudah mengalami degradasi secara fitokimia, maka wadahnya harus tahan cahaya. Berarti menggunakan wadah gelas yang ember gitu, yang coklat ya teman-teman. Gitu kayak misalnya apa ya, Potion Nigra ya. Potion Nigra biasanya menggunakannya ya botol coklat. Gitu. Botol bermulut kecil, ya. Terus Posio Effervescent, botol harus bentuk bulat, di mana leher botol mengecil secara beraturan, gitu, dengan volume botol 20% lebih besar daripada volume sediaan. Ketika ada label, hati-hati untuk bentuk sediaan emulsi suspensi dan larutan, minyak atsiri, cairan kental, maka harus ada label kocok dahulu, gitu. Karena ditakutkan ada banyak bahan padat yang mengendap ya, turun ke bawah gitu, sehingga kita harus dibersihkan kembali sebelum nanti dikonsumsi. Jadi ada label kocok dahulu dan NI jika memang ada obat keras di situ. Jadi harus diperhatikan teman-teman. Resep, ada 2 resep di sini. Ada larutan 1. Nah di sini kalau kita lihat GG, CTM, Sirupus Simplex, Aqua Art 60 ml, Misvac Solusio, Signa 3, DD, CTH1 gitu. Berarti kita harus tahu pertama kelarutan masing-masing GG sama CTM. Kemudian Sirupus Simplex gimana cara bikinnya? Nah itu harus dituliskan di komposisi ya. Sirupus Simplex mengandung bla 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 gitu. Nah, itu nanti misalnya praktikum maka dibuat terlebih dahulu gitu di hari H-1 gitu, agar nanti hari H-nya kalian tinggal memasukkan gitu. Karena kalau misalnya dibikin di hari H, nanti kalian nggak kelar teman-teman ngerjain resep-resepnya gitu. Karena kan kita praktikum juga waktunya sebentar ya teman-teman gitu. Jadi harap lebih dipersiapkan gitu. Nah ini setelah kita tahu kelarutan, kita harus tahu DM-nya berapa masing-masing. Nah income-nya nggak perlu ya. Dan solusio atau misur karena mengandung sudah satu bahan aktif ya. Berarti kalau misalnya kalau kayak gini bentuknya lebih dari satu bahan aktif, maka tadi gitu seperti yang saya bilang, kita melarutkannya berdasarkan kelarutannya gitu. Misalnya glyceryl glycolas ini berapa kelarutannya gitu, CTM berapa kelarutannya gitu. Nah tapi dihitung dulu nih, kita bikin 60 mili, tapi si GG sama CTM itu per 5 mili. Berarti dia berapa kalinya tuh? Berarti 12 ya, 12 kalinya ya. Berarti CTM-nya 12 mg, GG-nya 50 kali 12 berarti sekitar 600 mg. Nah, itu berarti 600 mg mesti kali berapa gitu. Kuadratnya harus berapa? CTM di situ di bawah 50 mg, hati-hati, harus lakukan pengenceran. Itu dia pengencerannya pakai apa? Kalau dilarut dalam air ya berarti diencerkannya dengan air gitu. Tuh CTM kita encerkan gitu 50 mg ditambah Aquades A 10 ml gitu, karena dia mudah larut gitu. Jadi jumlah CTM yang diambil nanti 2,4 mili. Nah kalau kayak gini berarti nggak bisa tulis 2,4 gitu, karena di gelas ukur nggak ada 2,4 mili gitu.
Ya kalau mau nanti berarti 2 mili ditambah 0,4 dikali 20 tetes. Gitu. Karena 1 mili dengan penetes standar maka menghasilkan 20 tetes. 1 mili setara dengan 20 tetes. Berarti 20 tetes dikali 0,4. Berapa tuh? 0,4 dikali 20. Coret-coret. 8 tetes. Berarti 2 mili dan 8 tetes CTM. Gitu. Sisanya ditaruh di mana? Sisanya ditaruh di pot. Tulis sisa pengenceran CTM, nama sama NIM. Gitu. Kemudian sirup simplex 20 ml Aquades at 60 ml. Nah, ini kalau dia at 60 ml artinya dia nanti dikalibrasi. Botolnya harus dikalibrasi. Gitu. Nah, si GG adanya DL ya. Kalau DL sih dari saya no problem ya. Teman-teman nggak mengisi pun nggak masalah. Karena patokan dari saya itu adalah DM. Nah, DM itu kan safety pasien ya. Gitu. Dia harus berada di bawah MTC itu. Kan kita dosis lazim itu di antara MIC sama MTC ya oke gitu kalau teman-teman mau ngitung ya nggak masalah. Itu cuma kalau dari saya lebih kritikal itu adalah DM gitu karena DM itu kita pastikan di bawah MTC gitu. Nah, yang dan pasti di atas MIC. MTC itu minimum toxic concentration, MIC itu minimum toxic concentration. Jadi harus di bawah toxic dan di atas efektif. Gitu. Oke, di sini ada DM. Nah, DM-nya berapa di sini? Gitu. DM-nya 20 karena dia 10 tahun ya, berarti pakai N per 20. 10 per 20 kali 40 mg. 20 mg gitu dalam sehari. Dia diminumnya berapa kali? 3 kali, 1 sendok teh. 1 sendok teh mengandung berapa? 1 mili. Itu 1 mg. Berarti 3 mg dibagi 20 mg dikali 100%. Coret-coret. Berarti berapa tuh? 1, 5. 5 kali 3, 15%. Berarti aman. Larutan kedua, paracetamol, glycerin, sirup simplex, aqua at 60 ml, mispak, elixir. Nah, di sini hati-hati. Elixirnya nggak dikasih tahu berapa jumlahnya. Gitu. Makanya kita harus cek paracetamol larut dalam elixir berapa banyak gitu. Nah, dia butuh berapa nih paracetamolnya nih? 120 mg per 5 ml. Dia sedianya 60 ml. 60 ml sama 5 ml coret. 12 dikali 120 berapa tuh? 12 kali 12 144 1440 berarti 1,44 gram gitu. Berarti nanti biasanya sih sekitar apa ya 8 atau banding 8 ya misalnya. Nanti berarti 1,44 8 sekitar 10 mili ya. 10 mili etanolnya. Elixir mengandung etanol 5 sampai 10%. Jadi maksimal 10% teman-teman. Itu. Nah, paracetamol 1,44 gram, glycerinnya 10 mili, sirup simplexnya 15 mili, etanolnya tadi 10% ya, dikali 60 mili berarti 6 mili. Berarti nanti kalau kayak gini cara ngerjain adalah paracetamolnya dilarutkan di etanol gitu, kemudian baru digunakan glycerin. Nah, ini kalau paracetamol seingat saya nggak ada DM, jadi dia DL aja. Gitu. Nah, kalau dari saya sih nggak usah dihitung juga nggak masalah. Gitu. Nah, berarti kalau mili kalibrasi dulu ya teman-teman ya, kalibrasi sih botol gitu 60 mili gitu, berdasarkan timbangan. Paracetamol dilarutkan ke dalam etanol. Nah, kalau ke botol takutnya nanti nggak larut gitu. Kalau dari saya sih si etanol sama paracetamolnya itu larutkan di beker kecil aja gitu. Nanti baru dibilas gitu. Sampai larut, masukkan ke botol, baru nanti dibilas gitu. Dibilas pakai air boleh gitu kan. Air sama etanol kan larut ya. Gitu. Jadi nggak masalah, it's okay. Gitu. Kemudian gliserinnya dimasukkan dalam botol, oke. Kemudian sirup simplex dimasukkan, kemudian ditambah aqua at 60 ml. Oke, itu aja materi dari saya. Semoga membantu teman-teman dalam memahami larutan. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.